Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza. Jadi ini merupakan video pertama saya di channel ini. Insya Allah nantinya channel ini dimaksudkan untuk membahas berbagai persiapan CPNS 2021 dan bagaimana tahapan-tahapan pada CPNS tersebut sampai akhir tentunya. Nah, menurut harian Tribun Jakarta yang sudah saya baca, kalau di sana dijelaskan bahwa penerimaan atau formasi CPNS di tahun 2021 diperkirakan akan lebih banyak dibanding penerimaan CPNS 2019 yang lalu. Hal ini dikarenakan tidak adanya atau diadakannya penundaan di tahun sekarang atau tahun 2020. Jadi hal itu tentunya akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi kita semua, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar menjadi seorang ASN tentunya. Nah, menurut pengalaman pribadi saya, apa saja sih berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk melakukan pendaftaran CPNS? Nah, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan yang namanya pas foto. Nah, pas foto ini disarankan lebih baiknya adalah pas foto terbaru kita. Biasanya itu yang diminta adalah berlatar merah. Nah, selain pas foto, kita diminta juga sesuai dengan tahun kemarin. Saya tidak tahu jika tahun 2021 nanti ada perubahan, yaitu foto berupa swafoto. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan swafoto dengan memegang kartu pendaftaran CPNS di 2021 nanti tentunya, dan memegang kartu tanda penduduk milik kita sendiri. Nah, selanjutnya nanti swafoto yang sudah jadi atau sudah kita miliki itu akan diunggah di akun SSCN milik kita tentunya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita penuhi untuk pendaftaran ASN di tahun 2021, yaitu adalah kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk ini adalah kartu tanda penduduk yang harusnya sah dan tercatat di Disduk Capil setempat. Nah, atau misalkan KTP-nya sedang pengurusan, itu bisa menggunakan surat keterangan. Nah, selanjutnya yaitu yang harus dipersiapkan, ini yang paling penting, yaitu ijazah asli yang kita miliki, ijazah pendidikan terakhir kita harus sesuai dengan formasi yang akan kita lamar di instansi tersebut. Misalkan seperti saya melamar sebagai perawat terampil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika saya memilih formasi perawat terampil, maka sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan oleh instansi tersebut, bahwa saya harus melampirkan ijazah D3 keperawatan. Nah, lain hal ada misalkan sebuah kasus seseorang itu telah menyelesaikan pendidikan sampai S1 keperawatan, tetapi ia karena menginginkan tunjangan misalkan yang lebih besar karena memiliki pendidikan yang lebih tinggi, lalu ia melampirkan ijazah S1 keperawatannya untuk melamar formasi yang seharusnya yang dilampirkan, yaitu ijazah dengan kualifikasi pendidikan D3 keperawatan. Tentu jika ini terus dilanjutkan, nanti takutnya tidak lolos di bagian administrasi ataupun di pemberkasan akhir, seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu transkrip nilai. Transkrip nilai ini sama sesuai dengan yang tadi, yaitu ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang akan dilamar. Selanjutnya yaitu yang harus kita miliki selain KTP, ijazah, pas foto, itu yaitu surat lamaran yang ditujukan kepada instansi
tempat kita melamar. Nah, surat ini eh, persyaratannya itu sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh instansi setempat. Bagaimana penulisannya, diketik ataukah ditulis tangan, terus kepada siapa surat itu ditujukan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah surat-surat pendukung sesuai dengan formasi yang kita lamar. Misalkan untuk formasi guru harus menyertakan serdik atau sertifikat pendidik, atau formasi kesehatan harus melampirkan STR atau surat tanda registrasi, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi berbagai informasi mengenai penerimaan CPNS 2021 yang akan datang, serta berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan, tentunya mulai dari sekarang. Nah, semoga teman-teman semua yang punya mimpi untuk menjadi seorang ASN di tahun depan dipermudah dan dilancarkan sampai menjadi seorang ASN tentunya. Nah, kalau begitu terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like serta komen, yang tentunya komen yang mendukung agar channel ini dapat berkembang terus-menerus seperti itu, dan selalu memberikan informasi terkait CPNS 2021. Nah, kalau begitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.